Kadang cinta tidak dimulai dari tanya, tapi berakhir karena terlalu banyak pertanyaan. Harry tidak pernah tahu sejak kapan ia mulai memperhatikan Phoebe. Mungkin sejak hari ketika cahaya sore jatuh di wajah gadis itu di taman kampus. Atau mungkin sejak ia menyadari bahwa kehadirannya membuat waktu berjalan sedikit lebih pelan. Phoebe bukan gadis yang menonjol. Ia tidak suka tampil, tidak suka diperhatikan. Tapi justru karena itu, setiap geraknya tampak alami. Ia seperti bagian dari dunia yang tidak berusaha menjadi sesuatu, tapi justru membuat dunia terasa lebih hidup. Harry sering melihatnya di perpustakaan. Duduk di sudut yang sama, dengan buku yang kadang tidak ia baca sepenuhnya. Ia hanya menatap halaman, seperti sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Hari-hari Harry terasa berbeda sejak itu. Ia mulai menunggu tanpa sadar. Menunggu Phoebe lewat di koridor, menunggu suara langkah kecilnya di dekat taman, menunggu sesuatu yang bahkan tidak pernah dijanjikan. Namun cinta seringkali datang bersamaan dengan ketidakpastian, seperti hujan yang tiba-tiba jatuh di tengah musim kemarau. Harry tahu perasaan itu tidak pernah sepenuhnya logis, tapi ia juga tahu bahwa hidup tanpa rasa adalah kehampaan yang lebih menakutkan daripada penolakan. Phoebe baginya seperti udara, tidak terlihat tapi selalu ada. Namun seiring waktu, rasa nyaman itu berubah menjadi pertanyaan. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Apakah ia benar-benar mencintai Phoebe? Atau hanya mencintai perasaan yang muncul saat melihatnya? Pertanyaan itu mulai tumbuh pelan-pelan, seperti rumput liar di taman yang ia rawat. Harry mulai menyadari bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang Phoebe, selain hal-hal kecil yang ia perhatikan dari jauh. Cara gadis itu menggigit ujung pulpen, atau menatap keluar jendela setiap kali hujan datang. Suatu kali, ia melihat Phoebe duduk di halte, menatap seseorang yang tidak ia kenal. Tatapan itu berbeda. Ada sesuatu di sana, seperti kenangan yang tidak ingin pergi. Dan di detik itu, Harry tahu, ia bukan satu-satunya yang menyimpan rasa untuk Phoebe. Namun cinta tidak mengenal giliran. Ia datang dan bertahan pada siapapun yang berani memeliharanya, meski tak diminta. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Harry tetap berada di orbit yang sama, mengitari Phoebe tanpa benar-benar menyentuh. Sampai suatu hari, dunia seperti bersekongkol untuk mempertemukan mereka. Bukan dalam momen indah, bukan di bawah hujan romantis, tapi dalam kesunyian yang aneh. Phoebe duduk sendirian di taman kampus, dengan wajah yang terlihat lelah. Harry hanya berdiri beberapa meter darinya, merasa ingin mendekat tapi tak punya alasan yang cukup kuat untuk melangkah. Dalam hati, ia bertanya, "Apa yang kau suka dari aku, Phoebe? Jika aku berani mendekat." Pertanyaan itu menggema di kepalanya setiap malam. Ia bertanya bukan karena ingin tahu, tapi karena takut jawabannya tidak ada. Namun cinta, sekali lagi, tidak butuh jawaban. Ia hanya butuh keberanian untuk tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Harry mencoba menulis tentang perasaannya di sebuah catatan. Satu paragraf setiap malam, tanpa nama, tanpa pengakuan. Ia menulis untuk dirinya sendiri, seolah setiap kata bisa menenangkan jarak yang tak pernah berkurang. Hingga suatu hari, Phoebe pergi, tidak meninggalkan pesan, tidak pamit pada siapapun, hanya kursi kosong di perpustakaan dan aroma samar dari buku yang belum dikembalikan. Harry kehilangan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia miliki. Minggu pertama terasa seperti kehilangan udara. Minggu kedua, seperti kehilangan arah. Bulan pertama, seperti kehilangan makna dari rutinitas. Namun waktu punya cara sendiri untuk menyembuhkan luka yang tidak pernah berdarah. Suatu sore, Harry kembali ke taman yang dulu sering ia datangi. Bangku yang pernah diduduki Phoebe masih ada di sana, tapi warnanya sudah pudar. Ia duduk, dan untuk pertama kalinya, tidak merasa ingin menunggu siapapun. Dari sana ia menyadari sesuatu yang sederhana. Mungkin bukan Phoebe yang ia cintai selama ini, tapi versi dirinya sendiri saat bersamanya. Versi yang sabar, lembut, dan penuh harapan. Ia tersenyum, menyadari bahwa cinta bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang mengenal bagian diri yang hanya muncul karena orang itu. Namun kisahnya belum berakhir di sana. Beberapa bulan kemudian, di sebuah pameran buku kecil, Harry melihat wajah yang tidak asing. Phoebe berdiri di antara rak-rak, menatap buku yang ia tahu pasti disukai gadis itu. Waktu seolah berhenti sejenak. Tapi kali ini tidak ada rasa berdebar. Hanya kehangatan tenang dari sesuatu yang dulu menyakitkan, tapi kini terasa jinak. Mereka saling berpandangan. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum berlebihan. Hanya sepasang mata yang saling mengenali, lalu berpaling lagi ke arah masing-masing. Dan anehnya, Harry merasa lega. Ia tahu, beberapa perasaan memang tidak perlu diucapkan.
Cukup dirasakan, dipahami, lalu dilepaskan perlahan. Malamnya, Harry berjalan pulang sambil menatap langit Jakarta yang mendung. Hujan turun pelan, seperti mengembalikan kenangan yang lama tertidur. Ia berpikir tentang betapa banyak hal yang bisa berubah hanya karena kita belajar untuk tidak lagi menunggu. Kini, setiap kali hujan turun, ia tidak lagi merasa kehilangan. Ia justru merasa penuh, karena di balik setiap perasaan yang tidak selesai, selalu ada pelajaran yang menunggu untuk dimengerti. Cinta bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang menemukan cara untuk tetap utuh, meski tanpa mereka. Harry menatap bayangannya di genangan air, lalu tersenyum kecil. Mungkin, pikirnya, jika Phoebe bertanya apa yang ia suka dari dirinya dulu, jawabannya sederhana, karena ia membuat Harry merasa hidup. Dan itu sudah cukup. Sejak malam itu, Harry tidak lagi menulis tentang cinta yang hilang. Ia menulis tentang rasa yang tumbuh dari kehilangan, tentang keberanian untuk tetap mencintai, bahkan ketika sudah tidak ada yang bisa dicintai. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak berakhir saat seseorang pergi, tapi saat kita berhenti belajar dari rasa itu. Kini, setiap kali ia menatap wajah asing di jalan, ia tidak lagi mencari Phoebe di antara mereka. Ia hanya melihat kemungkinan bahwa setiap orang bisa menjadi awal baru yang indah. Dan di akhir semua itu, Harry tahu satu hal. Cinta mungkin tidak selalu adil, tapi ia selalu meninggalkan jejak yang membuat kita jadi manusia yang lebih dalam. Maka malam itu, sebelum tidur, Harry menulis satu kalimat terakhir di bukunya. Bukan tentang Phoebe, bukan tentang kehilangan, tapi tentang dirinya sendiri. Terkadang, yang kita cintai tidak harus tinggal, cukup pernah datang, dan membuat kita tahu bahwa hati ini masih bisa bergetar. Lalu ia menutup bukunya dengan tenang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur tanpa rasa rindu.